Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillahi ala ja'ala farada siyamu fi syahrul Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimat ummati annama fi Ramadan la tamannau anna syahra kulluhu Ramadan." Wa ba'd. Assalamualaikum para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian Tarbiyah Ruhiyah BTKV Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama guru kita Al Ustadz Abdurrahman Tauhid. Kaif haluk Ustaz? Kabar sehat alhamdulillah Ustaz. Kaif halukum? Ahlan wa sahlan fi hudurikum, selamat datang. Ini untuk pertama kalinya mungkin Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini yang kedua acara buka bersama. Oke. Ya. Kebetulan nanti acara kajian ini akan dapat disimak secara daring maupun luring, terutama di sini ada acara secara offline juga dan maupun secara online. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian Tarbiyah Ruhiyah. Kajian pada pekan Jumat hari ini akan mengangkat tema tentang mensucikan diri di bulan suci Ramadan. Seperti bagaimana kaidah dalam mensucikan diri di bulan suci Ramadan nanti akan dikupas secara mendalam oleh Al Ustadz Abdurrahman Tauhid LC. Untuk mempersingkat acara, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhuna Dr. Jindan Zulfi Fahmi. Waktu dan tempat, monggo dokter. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Dr. Jindan Zulfi Fahmi. Terima kasih banyak atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat indah, surah Al-Baqarah. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Thayyib LC, yang akan membahas tentang tema Tazkiyatun Nafs fi Syahrul Ramadan, mensucikan diri di bulan suci Ramadan. Waktu dan sempat kami persilakan Ustaz. 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang menyucikan diri di bulan suci. Ada ungkapan yang sangat indah yang dinisbatkan kepada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu ahlaha. Tempat yang suci tidak bisa mensucikan orang yang hidup di dalamnya. Innama yuqaddisul insana amaluhu. Yang bisa mensucikan manusia adalah amal perbuatannya. Maka demikian pula dengan waktu bulan yang suci. Apalah artinya bulan suci kalau kita tidak mensucikan diri kita, jiwa kita. Sebagaimana apalah artinya kota Mekah, kota yang suci bagi orang-orang musyrikin jahiliyah, bagi Abu Jahal, Abu Lahab. Apalah artinya kesucian kota Madinah bagi orang-orang munafikin, terutama yang hidup di zaman Rasul pada waktu itu. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, harus kita pahami bulan suci akan bermanfaat bagi kita kalau kita mensucikan diri kita. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam surat Asy-Syams
Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan sebagai seorang muslimah yang sejati harus ada perhatian terhadap jiwanya, hatinya. Atau kalau istilah kita, rohani kita. Ya, mungkin antum di sini lebih tahu masalah jasmaninya. Namun harus betul-betul ada skala prioritas, yaitu rohani, hati dan jiwa ini sangat butuh perhatian lebih dari jasmani kita. Apalagi Allah memerintahkan kita, demikian pula Rasulullah SAW dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi jiwamu ada hak atasmu. Artinya ada kewajiban atas kita memperhatikan jiwa kita. Mengobatinya dari segala penyakit, membersihkannya dari segala kotoran. Karena inilah satu-satunya cara untuk kita bisa meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena dalam prinsip seorang muslimah yang sejati, kebahagiaan ada pada hatinya. Kebahagiaan ada pada rohaninya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati merasa tenang. Berapa banyak orang yang jasmaninya sehat walafiat, namun ketika hatinya, rohaninya, jiwanya ada penyakit bahkan sampai mati, naudzubillah min dzalik, yang ada hanyalah kesengsaraan di dunia wal akhirah. Naudzubillah min dzalik. Maka kewajiban seorang muslim khususnya di bulan suci ini untuk memperhatikan jiwanya, mensucikan jiwanya. Meskipun ini sekedar kalau istilah kita ngeces saja. Mentazkiyatun nafas setiap waktu. Di mana saja kita berada. Cuma ini momentum untuk kita lebih lagi memperhatikan masalah jiwa kita. Karena sekali lagi apalah arti bulan suci kalau kita nggak mensucikan diri, jiwa, dan hati kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, Islam sebagai agama yang sempurna menjelaskan kepada kita segala hal yang dibutuhkan oleh muslimin dan juga muslimat. Jangankan masalah tazkiyatun nafs, masalah buang hajat, Islam sudah dengan sedetail-detailnya menjelaskan adab-adabnya. Apalagi yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Maka cukup bagi seorang muslim muslimah dalam mentazkiyatun nafs membuka kembali Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Apa saja kiat-kiat, cara-cara mensucikan diri, mensucikan jiwa dan hati, terutama di bulan yang suci ini. Kita mulai dengan kiat yang pertama, bagaimana mensucikan diri, terutama di bulan yang suci ini. Yang pertama dan yang paling utama, mensucikan diri dengan bertauhid kepada Allah. Tauhid pondasi dari segala bentuk tazkiyatun nafs. Tanpa tauhid tidak ada artinya tazkiyatun nafs. Sebagaimana amal ibadah, nggak ada manfaatnya tanpa tauhid. Tauhid artinya ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan al-ibadah. Betul-betul menyerahkan semua ibadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi di bulan suci Ramadan, penuh dengan penggemblengan tauhid. Coba kalau kita perhatikan, selesai ya kita salat tarawih dilanjutkan salat witir. Biasanya imam rakaat kedua dan ketiga membaca surat apa? Rakaat kedua, rakaat ketiga surat witir. Biasanya baca surat apa? Iya, itu kalau mengikuti sunnah Rasul.
Sunnah Rasul, sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah ditambah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Biasanya senang ini kalau sudah sampai di sini ya. Namun intinya di sini setiap malam kalau imamnya itu mengikuti sunnah Rasul membaca 2 surat tadi yang dikenal dengan 2 surat tauhid. Intinya tentang tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak beribadah menyembah apa yang kalian sembah. Orang-orang kafir menyembah selain Allah, menyembah matahari, bintang, bulan, menyembah para malaikat, menyembah para nabi, menyembah para wali. Adapun orang muslim yang sejati hanya menyembah Allah. Qul huwallahu ahad. Setiap hari digembleng dengan pelajaran tauhid. Ini mensucikan jiwa dengan tauhid, setiap malam digembleng dengan tauhid kalau kita memahami hakikat hal seperti ini. Demikian pula dalam hadis Rasul. Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa Ramadan didasari oleh iman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, imanan billah. Barang siapa puasa Ramadan didasari oleh iman kepada Allah, oleh tauhid. Karena tidak ada artinya puasa tanpa tauhid. Sebagaimana kata para ulama, ibadah dengan tauhid seperti salat dengan wudu. Apakah sah salat tanpa wudu? Sah atau tidak? Tidak sah. Sama dengan ibadah tanpa tauhid, tidak sah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Makanya Rasul mengatakan barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan didasari oleh iman, oleh tauhid kepada Allah, wahtisaban mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Rasul menegaskan lagi, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam di kala bulan Ramadan, salat tarawih dengan didasari oleh iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini penggemblengan tauhid di bulan suci Ramadan. Makanya tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa yang pertama harus didasari oleh at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Apalagi kalau kita perhatikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus pertama kali sebagai Rasul, Allah turunkan ayat dari surat Al-Mudaththir, diantaranya wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, sucikanlah. Kata para ulama, arti siyabaka fatahhir, tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah amal perbuatanmu dari segala bentuk kesyirikan. Tanpa tauhid maka hati tetap kotor, bahkan termasuk hati yang mati, jiwa yang merugi. Bahkan Allah berfirman dalam surat Fussilat, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Kecelakaan bagi orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Allah katakan yaitu yang tidak menunaikan az-zakah. Mungkin sebagian orang mengira zakat fitri, zakat mal, padahal bukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hiya tauhid wal iman alladzi yazku bihil qalbu. Yang dimaksud dengan orang-orang musyrikin adalah yang tidak menunaikan zakat, yaitu yang tidak menunaikan tauhid, tidak menunaikan iman, yang mana dengan iman dan tauhid hati menjadi suci. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan tauhid, dengan iman hati akan suci. Demikian pula dikatakan oleh murid beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, arti alladzina la yu'tuna zakah, zakah di situ artinya at-tauhid atau kalimatus syahadah la ilaha illallah. Ini poin yang paling utama dan yang pertama harus ditanamkan dalam tazkiyatun nufus, pensucian jiwa
jiwa akan suci kalau dibangun di atas tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauh dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, kiat mensucikan diri terutama di bulan yang suci, yaitu dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ini sebagai perwujudan dari yang pertama tadi, menyerahkan semua ibadah kepada Allah, menengadahkan tangan kita kepada Allah dalam segala permasalahan kita, urusan dunia dan akhirat, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasul SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah dalam segala urusan kita. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Kalau antum mendengarkan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. Ini ikrar kita, pernyataan dari kita. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya ketika muadzin memanggil kita salat ke masjid, kita nggak akan mungkin bisa sampai ke masjid salat berjamaah di masjid kecuali dengan pertolongan dari Allah. Itu ikrar kita. La haula wala quwata illa billah. Dan itu berlaku dalam segala urusan kita. Kita nggak akan mungkin sampai ke tempat ini kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita bisa meraih ini, meraih itu, semuanya dengan pertolongan dari Allah. Kita la haula wala quwata illa billah. Maka di antara cara mentazkiyatun nufus, minta tolong kepada Allah agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Dan Rasul telah mengajarkan kepada kita berbagai macam bentuk doa dan zikir. Mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua komplit zikirnya. Demikian pula dengan doa luar biasa. Di antaranya Rasul mengajarkan kepada kita doa untuk mentazkiyatun nafs, mensucikan diri. Di antaranya Rasul mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwa ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha. Dan ya Allah, sucikanlah jiwaku ini. Ini intinya. Ya, kalau kita mau mensucikan jiwa, caranya ini. Mengikuti sunnah Rasul, berdoa dengan doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Dan kita yakini sekali lagi tidak ada yang bisa mentazkiyatun nafs kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah lah yang bisa mentazkiyah jiwa manusia. Kita hanya bisa berusaha, namun yang bisa mensucikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seorang muslim muslimah tidak boleh menghemat masalah doa. Apalagi di bulan suci ini. Kata para ulama, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa bulan suci Ramadan. Makanya kata para ulama, kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa, itu diselingi dengan masalah doa. Tadi dibacakan surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat berikutnya 186 Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada. Dari sini kata para ulama bahwasanya bulan suci Ramadan kita harus atau banyak-banyak dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena Allah menyelingi masalah doa di antara ayat-ayat tentang puasa. Di antaranya tadi doa untuk mentazkiyatu an-nafs. Taib yang ketiga, kiat menyucikan jiwa di bulan suci Ramadan secara khusus.
yaitu thalabul ilmi. Banyak-banyak belajar. Belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Karena dengan ilmu kita tahu mana yang bisa mensucikan jiwa, mana yang mengotori jiwa. Ya. Mungkin antum di sini berapa tahun sudah belajar masalah kedokteran dan sebagainya, tahu mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat untuk jasmani. Maka lebih dari itu, apa yang bermadarat bagi jiwa kita, apa yang bermanfaat harus dipelajari. Ini demi kebahagiaan kita di dunia wal akhirah. Tanpa thalabul ilmi tidak mungkin kita bisa mengetahui mana yang bisa mengotori jiwa untuk kita tinggalkan, mana yang bisa membersihkan jiwa untuk kita lakukan. Semuanya butuh al-ilmu wal ilmu. Makanya Rasul mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Kita nggak akan mungkin bisa tazkiyatun nafs tanpa belajar. Seperti tadi masalah tauhid. Kita nggak akan tahu bahwasanya jiwa ini tidak akan suci tanpa tauhid. Ini butuh belajar apa itu tauhid. Meskipun tadi sekedar istilahnya sekilas info saja. Butuh dilanjutkan lagi. Belajar dan terus belajar. Terus istiqamah. Jangankan kita, Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, atlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Aku belajar ilmu agama dari sejak kecil sampai aku mau masuk liang lahat. Ini tidak ada kata istilahnya berhenti dalam belajar ilmu agama. Karena ini untuk menuju atau bekal menuju kampung akhirat kita yang sejati, yaitu kampung akhirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Rasul SAW banyak menganjurkan kita thalabul ilmi. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mencantumkan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah lebih dari 100 keutamaan belajar ilmu agama. Di antaranya kita sampaikan atau kita isyaratkan tadi, majelis ilmu kata Rasul merupakan taman-taman surga di dunia ini. Rasul mengatakan idza maratum biriyadil jannah fartau. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka ambil manfaat darinya. Ketika ditanya apa itu taman surga, Rasul mengatakan majalis dzikir, majelis zikir. Kata Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, yaitu majelis al-halal wal haram, yaitu majelis al-ilmu. Demikian pula Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah ke surganya kelak. Kemudian yang keempat, kiat mentazkiyatun nafs, yaitu dengan kita banyak-banyak selektif atau kita pun harus selektif dalam mencari sahabat teman dekat. Sahabat atau teman dekat, kata orang Arab as-sahib sahib. Beda sod dan sin. As-sahib sahabat. Sahib itu menarik. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib. Teman sahabat dekat itu bisa menarik. Menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan. Maka harus selektif. Berapa banyak mungkin orangnya asalnya baik karena dekat dengan orang yang jahat menjadi jahat. Bahkan berapa banyak orang yang salah pergaulan bergaul dengan kelompok teroris menjadi teroris juga. Naudzubillah min dzalik. Maka harus selektif, harus betul-betul menjalankan sabda Rasul al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung sahabat atau agama sahabat dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian selektif dalam mencari sahabat dekat. Demikian pula yang kita sudah sering dengarkan sabda Rasul, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek. Kalau teman yang baik seperti
penjual minyak wangi. Paling tidak kita mendapat bau wanginya meskipun kita nggak dapat minyak wanginya langsung. Namun kalau kita berteman dengan teman yang jelek, kata Rasul seperti berteman dengan pandai besi. Kalau nggak kena apinya, kena baunya. Dua-duanya jelek. Maka selektif dan selektif. Karena ini berkaitan dengan urusan akhirat kita. Sudah salah mencari teman, na'udzubillahi min dzalik. Urusannya bukan di dunia saja, namun sampai di akhirat. Yang berapa sekarang? Yang kelima, kiat menyucikan jiwa, menyucikan diri, khususnya atau terutama di bulan suci, yaitu dengan kembali kepada Al-Quranul Karim. Lebih dekat kepada Al-Quranul Karim. Apalagi di bulan suci ini, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pelajaran yang berharga di bulan suci Ramadan untuk kita lebih semangat lagi kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya. Ya. Kalau bisa harus punya target. Ya, bulan suci Ramadan ya minimal mungkin 1 kali khataman. Ya. Kalau dulu Imam Syafi'i diriwayatkan beliau khataman sampai 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Ya. Kalau kita ya tadi lah minimal sudah 1 khataman. Ya, harus ada target, kalau tidak lewat ya bulan suci Ramadan tanpa kita mendapatkan barokah dari Al-Qur'anul Karim. Membacanya demikian pula mentadabburinya. Ini kewajiban kita. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Dengan membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, hati akan tersucikan. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka. Dan kepada Rabb-Nya lah mereka bertawakal. Dengan membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan sekaligus mengamalkan Al-Quran, maka hati akan tenang, akan bersih, akan suci. Karena itulah kitab suci kita. Maka sungguh rugi kalau kita bermalas-malasan dalam membacanya, mempelajarinya, ataupun mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an menyuruh kepada jalan yang lurus. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Maka kalau kita tidak kembali kepada Al-Qur'an, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Namun sebaliknya kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, maka kata Allah kami buat kehidupannya sempit. Meskipun dia memiliki dunia dan seisinya, memiliki harta, jabatan, dan seterusnya. Namun kalau berpaling dari Al-Quran, Allah buat hidupnya sempit. Bahkan kata para ulama, sempit di dunia, bahkan juga disempitkan alam barzakhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, momentum bulan suci Ramadan ini sangat tepat untuk kita lebih semangat lagi kembali kepada Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, serta mengamalkannya dan berpegang teguh dengannya. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Kata sebagian ulama tafsir, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dari kalangan sahabat, hablillah yaitu Al-Qur'anul Karim. Poin yang berikutnya, kiat menyucikan jiwa, menyucikan diri, terutama di bulan suci, yaitu dengan menjadikan Rasul sebagai qudwah hasanah, sebagai suri toladan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi yang mau beriman atau bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata ulama tafsir yang bernama Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat tadi, hadil ayat aslun kabirun fit ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan landasan terbesar untuk seorang hamba meneladani, mengikuti Rasul dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan dalam segala keadaan. Dan ini merupakan konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amar, mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku juga sebagai pengikut umat Nabi Muhammad, kewajiban kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Jangan asal mengaku cinta kepada Rasul, tapi nggak ada buktinya. Apalagi Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan pasti Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, ayat ini dinamakan ayatul imtihan, ayat ujian, untuk ngetes, untuk menguji siapa saja yang mengaku cinta kepada Rasul. Harus dites, cintanya ini jujur atau dusta, cintanya ini benar atau palsu. Dengan apa? Ikut enggak dia ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Maka harus seorang muslim muslimah meneladani Rasul dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam masalah tazkiyatun nafs. Ya. Bagaimana Rasul mentazkiyatun nafs? Harus diteladani. Tidak boleh ngarang-ngarang cara-cara untuk mentazkiyah nafsi yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang yang ngarang-ngarang metode-metode tazkiyatun nafsi yang tidak pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang semedi di tempat yang keramat, ada yang semedi di tempat-tempat yang gelap dan seterusnya, puasa sampai berhari-hari. Ini semuanya tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu ada sebagian sahabat, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, ada 3 sahabat Rasul datang kepada istri-istri Rasul bertanya tentang tata cara ibadah Rasul atau ibadah-ibadah Rasul. Ketika diberitahu, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul masih kurang, masih sedikit. Dan mereka mengatakan, oh iya, Rasul sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, usolli wala arqud. Aku akan sholat malam terus, tidak mau tidur malam. Yang kedua mengatakan, asumu wala uftir. Aku puasa terus, enggak mau berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan la atazawwajun nisa. Aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Untuk fokus ibadah, fokus untuk mensucikan jiwa. Tapi apa kata Rasul? Ini akhsyakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Wa atqakum lahu, dan aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinnani usolli wa anam. Namun aku sholat malam, aku juga tidur malam. Wa asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Maka
Kalau kita mau mensucikan jiwa, ikuti tata cara Rasul. Jangan malah menyimpang, jangan malah ngarang metode baru. Malah itu justru akan mengotori jiwa. Ya, kalau seperti masalah obat lah. Kalau kita salah obat bisa fatal akibatnya. Demikian pula lebih dari itu. Kalau kita sudah salah jalan mensucikan jiwa, menyelisih ajaran Rasul, fatal akibatnya. Bahkan kata seorang ulama yang bernama Ayub As-Sakhtiyani dari ulama salaf, mabtada'a atau majtahada rajulun fi bid'atin illa zadallahu minallahi bu'dan. Tidaklah seseorang itu giat dalam beramal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul kecuali semakin menambah jauh dari Allah. Inginnya dekat kepada Allah. Cuma kalau sudah salah jalannya semakin jauh. Ya, kalau kita jalan di suatu jalan luar kota misalnya, salah jalan bisa apa? Semakin jauh dari tujuan kita. Apalagi urusan akhirat. Maka dalam segala urusan agama, ittabi'u wala tabtadi'u. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti yang sudah ada ajarannya, jangan mengarang-arang ibadah baru. Karena itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, Rasul SAW suri teladan kita dalam segala hal, di antaranya dalam masalah tazkiyatu an-nafs. Dan alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini banyak kaum muslimin yang luar biasa semangatnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ini suatu yang luar biasa. Salat tarawih sunnah Rasul, ya, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan sunnah Rasul, memberi makan orang berbuka puasa sunnahnya Rasul. Luar biasa. Namun hal seperti ini jangan sampai berhenti di bulan suci Ramadan, yaitu masalah menghidupkan sunnah. Masih banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah ada ajarannya. Ini mari kita amalkan. Yang nggak ada ajarannya dalam urusan agama kita tinggalkan. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdi. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Ya. Kemudian kata Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama, karena itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Kemudian poin berikutnya, di antara kiat menyucikan jiwa, yaitu dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan wajib dijauhi, apalagi kesyirikan. Yang kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Maksiat ini pengaruhnya sangat luar biasa dalam mengotori jiwa manusia, dalam mengotori hati manusia. Bahkan ada ungkapan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Sesungguhnya aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Kata beliau, waqad yurithu dzulla idmanuha. Dan terus-menerus dalam dosa itu akan melahirkan keterhinaan. Kemudian kata beliau, wa khairun li nafsika isyanuha. Maka yang terbaik bagi dirimu untuk meninggalkan dosa tersebut. Dan Rasul SAW mengatakan, innal abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbi nuqtatun sauda. Kata Rasul, apabila seorang hamba berbuat dosa, ditulis tinta hitam dalam hatinya. Memang nggak kelihatan, mungkin juga di romsen nggak kelihatan. Ini masalah ya rohani. Kata Rasul, apabila seorang hamba berbuat dosa, ditulis tinta hitam dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara saqila qalbuhu. Jika orang itu bertobat, beristighfar, maka bersih lagi hatinya. Wa in zada zada. Jika bertambah maksiatnya, nggak mau bertobat, semakin bertambah titik hitam dalam hatinya. Kemudian kata Rasul, itulah yang Allah maksud dalam surat Al-Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Sekali-kali tidak, hati mereka telah tertutup, yaitu dengan tinta-tinta hitam, noda-noda hitam tersebut karena perbuatan dosa mereka. Kalau sudah hati ditutup, dikotori oleh tinta-tinta hitam tersebut, maka jangan harap ada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena tidak akan ada cahaya, tidak akan ada ketenangan, tidak akan ada ketentraman. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah harus betul-betul menyucikan jiwanya dengan meninggalkan segala maksiat tersebut. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ini pelajaran juga yang paling berharga di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan meninggalkan makanan dan minuman di siang hari. Padahal asal makanan minuman itu apa? Halal, mubah. Yang asalnya mubah menjadi haram ketika di bulan suci Ramadan. Apalagi yang memang asalnya haram, maka lebih wajib untuk kita apa? Meninggalkan. Kalau yang asalnya mubah kemudian di bulan suci Ramadan haram seperti makan minum di siang hari, apalagi yang asalnya haram. Maka seorang muslim harus betul-betul mengambil pelajaran yang berharga di bulan suci Ramadan, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Demikian pula orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia akan berpikir 1000 kali kalau mau berbuat maksiat. Eman puasanya. Ya, berpikir untuk apa? Melakukan maksiat tersebut. Apalagi Rasul juga bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada atau ama wa syaraba." Allah atau barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau perbuatan dusta, Allah enggak butuh dengan puasanya. Karena memang puasa itu kata Rasul, laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyam minal lahwi warrafath. Sesungguhnya puasa yang sesungguhnya bukan hanya sekadar menahan diri dari makan dan minum, namun juga menahan diri dari ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi yang maksiat. Ini pelajaran yang harus kita terus pegang erat sampai akhirat kita. Kalau kita mau jiwa kita suci, harus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kalaupun jatuh ke dalam kemaksiatan, kesalahan, namanya manusia, kata Rasul, kullu bani Adam khata', harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa adalah orang yang bisa langsung bertobat setelah jatuh ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang-orang yang bertakwa apabila mereka jatuh ke dalam dosa-dosa, perbuatan keji, mendolimi diri mereka, mereka langsung ingat kepada Allah, ingat azab Allah. Kemudian mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa mereka, sedangkan mereka mengetahui. Ini poin tentang menyucikan jiwa dengan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Poin yang keberapa? Masih ada waktu? Poin yang ketujuh sekarang. Ya. Yang ketujuh, banyak mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala bentuk kelezatan, kenikmatan, yaitu al-maut. Seorang yang selalu mengingat kematian, dia akan banyak-banyak mengambil perbekalan di dunia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah untuk negeri akhirat karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Setiap kita wajib meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda suatu jiwa jika telah datang kematian.
Seorang harus siap dengan kematian tersebut. Apa persiapannya itu tadi? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dengan takwa Allah azza wa jalla, dan itu adalah tujuan Allah mewajibkan puasa, la'allakum tattaqun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir tentang ayat surat Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun. Kenapa puasa itu menjadi sebab utama meraih derajat ketakwaan? Karena dalam puasa ada bentuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kenapa puasa menjadikan orang menjadi bertakwa? Karena dengan puasa orang merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang berpuasa dengan mudahnya bisa membatalkan puasanya tanpa dilihat oleh orang lain. Masuk kamar, masuk kantor sendirian, makan, minum dengan bebas, nggak ada yang lihat. Akan tapi orang muslim yang sejati punya perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini yang menjadikan orang akan meraih derajat takwa Allah. Dan perasaan seperti ini harus terus dijaga, dipelihara sampai akhirat kita nanti. Yang kerja di kantor, kalau dia merasa muraqabatullah, nggak akan korupsi. Orang yang berdagang di pasar nggak akan mengurangi timbangan kalau dia merasa diawasi oleh Allah. Ini cara meraih derajat takwa Allah dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dulu ada seorang ulama salaf mengatakan, silakan kalian berbuat maksiat namun di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Di mana itu? Ada yang tahu? Hah? Tidak ada. La takhfa li khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apa. Ini perasaan yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang muslimah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kemudian takwa Allah diraih oleh orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa banyak melaksanakan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan sekaligus meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah. Intinya setiap muslimah harus betul-betul yakin kematian pasti akan datang, tidak pandang usia, tidak pandang orang itu punya sakit atau tidak. Ya, sebagaimana ada ungkapan yang indah dari seorang penyair Arab. Penyair tersebut mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ilal fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, karena Anda tidak tahu apabila malam sudah tiba, masihkah Anda bisa hidup esok hari. Wa kamin fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfan wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang sore hari, petang hari, malam hari masih bisa tertawa, bersenda gurau, namun kain kafannya sudah disiapkan untuknya. Wa kam min sigharin yurtajatul umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Berapa banyak anak-anak yang masih kecil yang masih diharapkan panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan ke liang lahat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati tanpa sakit, tanpa sebab. Wa kamin alilin maridin asatulan minadahri. Dan berapa banyak orang yang sakit masih bisa hidup beberapa saat lamanya. Intinya harus siap dengan kematian, yaitu dengan berbekal tauhid, iman, dan al-amal as-saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Masih ada waktu? 3 menit lagi. Ya, yang terakhir di antara kiat menyucikan jiwa terutama di bulan suci Ramadan, yaitu dengan kita tidak boleh ujub, merasa wah kita sudah banyak beribadah, seolah-olah kita sudah pasti masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan pernah ada ujub. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, setelah beliau beribadah membangun Ka'bah, apa yang beliau katakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Masih mengharapkan, tidak bisa memastikan.
Dahulu dikatakan para ulama salaf, setelah bulan Ramadan berlalu, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar ibadah mereka di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak merasa wah dalam beribadah, masih merasa kurang. Jangan-jangan ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha ikhlas, berusaha mengikuti sunnah Rasul dalam beribadah. Cuma kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak. Sahabat Rasul mengatakan seandainya sujudku 1 kali diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak ada yang bisa menjamin ibadah kita diterima atau tidak. Yang penting tadi, berusaha ikhlas, berusaha ittiba'us sunnah. Dan banyak-banyak mohon kepada Allah untuk amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada surat Al-Mu'minun kalau nggak salah ayat yang ke-60-an. Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan infaknya di jalan Allah, hati mereka takut, ya, wa qulubuhum wajilah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang hatinya takut dalam ayat itu adalah orang-orang yang berzina, minum khamar, orang yang mencuri?" Kata Rasulullah, "Ya Ibnata Siddiq." Tidak, wahai Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. "Walakinnahum yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum." Mereka yang takut hatinya, yang Allah puji dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang puasa, yang melakukan salat, yang bersedekah. Namun hati mereka takut jangan sampai ibadah mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, meskipun sudah kita laksanakan berbagai macam bentuk ibadah terutama di bulan suci ini, jangan pernah merasa wah atau merasa sudah paling top sudah ibadahnya. Kita nggak tahu diterima ataukah tidak ibadah kita. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita selesai sholat kita diajarkan membaca zikir pertama kali apa? Istighfar. Secara sepintas, sekilas, kok setelah ibadah kita istighfar? Ya, secara umum namanya istighfar selesai berbuat maksiat. Tapi ini selesai sholat kok beristighfar. Kata para ulama, ini ada makna yang tersirat, ada hikmahnya. Di antaranya tadi, untuk memerangi perasaan ujub. Jangan sampai selesai sholat kita sudah wah pasti masuk surga. Wah pasti menjadi orang yang paling suci. Tidak. Istighfar. Kenapa? Karena mungkin dalam sholat kita masih banyak kekurangan. Mungkin kekurangan dalam masalah keikhlasan. Kalaupun sudah ikhlas 1000% misalnya. Mungkin ada kekurangan dalam tata cara sholat kita. Masih belum kita mengikuti ajaran Rasul ketika sholat. Sedangkan Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan dikira semua ibadah kita pasti sah diterima. Ada kisah dalam Sahih Bukhari, ada salah satu sahabat Rasul masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian datang kepada Rasul, mengucapkan salam, kepada Rasul balas salamnya. Kata Rasul, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Orang itu kembali salat lagi 2 rakaat. Datang lagi kepada Rasul. Sama Rasul mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Artinya apa? Salatnya orang tersebut dianggap tidak sah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Keliru caranya atau salah ketika gerakan-gerakan salatnya. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, masih banyak kekurangan dalam ibadah kita. Perlu terus memperbaiki diri, introspeksi diri, terutama di bulan
suci Ramadan. Intinya sekali lagi, jangan pernah merasa ujub, merasa bangga dengan apa yang telah kita perbuat dari amal ibadah, karena tidak ada yang bisa menjamin ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tugas kita berusaha, berdoa, dan senantiasa istiqomah di atas ibadah kepada Allah, karena ibadah bukan hanya di bulan suci Ramadan, namun ibadah sampai akhir hayat kita nanti. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih pemaparan yang sangat mendalam tentang tazkiyatun nufus fi syahrul Ramadan. Tips membersihkan jiwa di bulan Ramadan, tadi ada kaidah-kaidahnya sekitar 7 tadi ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bisa tes sesi tanya jawab dari peserta offline maupun nanti ada dari kolom chat. Untuk admin, apakah ada pertanyaan dari kolom chat? Chat belum. Jamaah hadirun masih di sini, ada yang bertanya mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya sebagai mantan pimpinan perguruan tinggi, akhir-akhir ini menjadi bertanya-tanya, apakah gerakan mahasiswa yang berdemo di bulan puasa itu membatalkan puasa mereka? Masalahnya adalah kami sebagai pimpinan ingin melarang tidak bisa, tidak dilarang juga salah. Jadi sekiranya demo yang di dalam tuntutannya itu menuntut atau ingin suatu perubahan, tujuannya baik, tapi apakah gerakan di dalam bulan puasa ini membatalkan puasa mereka atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada 2 poin yang mungkin bisa kita jelaskan di sini. Yang pertama berkaitan masalah pembatal puasa. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang intinya yang membatalkan puasa adalah makan dan minum atau yang semisal dengannya. Ya, mungkin seperti infus yang untuk mengganti makanan minum atau yang semisalnya. Itu yang membatalkan puasa. Demikian pula dengan al-jima, ya, bersetubuh antara suami dan istri. Adapun kalau kita katakan maksiat, tidak dikatakan sebagai pembatal puasa meskipun mengurangi pahala puasa. Itu yang pertama. Sekali lagi, masalah pembatal puasa ini sudah paten, sudah ada kaidah-kaidahnya. Jadi itu yang mereka lakukan tidak membatalkan puasa. Namun persoalan yang kedua, seperti yang kita sampaikan tadi, Islam adalah agama yang sempurna. Semua bidang kehidupan manusia sudah ada penjelasannya, entah dalam Al-Quran, entah dalam Sunnah Rasul, entah secara terang-terangan jelas atau secara isyarat. Masalah demonstrasi ini sudah dibahas oleh para ulama dengan memaparkan berbagai macam dalil-dalilnya. Yang intinya di situ pembahasannya masalah mengkritik, menasehati pemimpin atau pemerintah kaum muslimin. Apakah dibolehkan dengan tadi demonstrasi atau yang lainnya yang terang-terangan? Kalau kita kembali kepada sunnah Rasul yang kita sampaikan tadi, meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad
riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Rasul mengatakan man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, pemerintahnya, kaum muslimin, maka tidak boleh di hadapan umum. Ini Rasul jelas mengatakan demikian. Ya. Rasul mengatakan man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Walakin liya'khud biyadi, hendaklah diambil tangannya, fayakhluwabi, berduaan dengannya. Fa in qabila, jika diterima nasihat itu, alhamdulillah itu yang diharapkan. Wa illa qad adalladhi alaih. Kalau tidak diterima, gugur kewajiban menyampaikan. Dan ini yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Suatu saat Usama bin Zaid ditegur oleh seseorang ketika zaman fitnah, pemberontakan atau tragedi berdarah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Sebelum kejadian itu, Usama bin Zaid ditegur oleh seseorang. Kenapa engkau enggak menasihati Utsman bin Affan? Apa kata Usama bin Zaid, seorang sahabat Rasulullah? Aku telah menasihatinya antara diriku dan dirinya. Dan aku tidak mau membuka pintu kejelekan dengan menasihatinya di hadapan umum. Dan ini sekali lagi ajaran Rasul, ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita buka lagi kitab-kitab akidah para ulama salaf, luar biasa mereka mengecam orang-orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, beliau mengatakan nahana kubarauna min ashabi Rasulullah SAW. Para pembesar sahabat-sahabat Rasul melarang kami. Apa larangan mereka? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini adalah ajaran Islam. Dan wajib kita pahami bersama, kalau ada pemimpin atau kedoliman pemimpin, itu sebab utamanya kedoliman yang di bawah. Ini sunnatullah. Ini firman Allah dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang dolim atas orang dolim yang lainnya karena perbuatan dolim mereka. Makanya ada ungkapan yang indah dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Beliau mengatakan faida aradar ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amiril dhalim falyatrukud dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kezaliman. Karena ungkapan ulama salaf juga mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu istilahnya bayangan cerminan kalian. Kalau kita bercermin, yang keluar di cermin itu wajah siapa? Ya wajah kita. Demikian pula pemimpin. Kalau ada pemimpin yang zalim, itulah wajah kita. Kita yang banyak berbuat kezaliman. Makanya dulu ada kisah Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah diprotes oleh sebagian rakyat beliau. Wahai Amirul Mukminin, kenapa kepemimpinanmu ini kok nggak sama dengan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Iya betul. Karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar sahabat Rasul, manusia terbaik. Sedangkan rakyatku seperti ente ini. Gimana mau baik? Jadi, dan ini sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka. Ya mungkin kita sebagai pemimpin atau pimpinan paling tidak memberikan masukan, meskipun kalau memang nggak boleh melarang ya tadi memberikan masukan-masukan diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, kata Allah wa ma'alaina ilal balah. Tujuan petugas kita menyampaikan. Wallahu taala a'lam. Iya, sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya.
sudah lama memang sudah beredar dan viral sekali masalah sholat tercepat di dunia. Ada yang sampai 23 itu 7 menit, ada yang 6 menit. Gimana menurut Pak Ustadz itu? Menurut keasahan dari sholat tarawih tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kita singgung tadi meskipun tidak secara terang-terangan ataupun secara jelas, yaitu dalam kisah orang yang sholat kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari kisahnya itu. Yang dikenal dengan istilah hadis musi'is shalah. Hadis yang berkaitan dengan orang yang jelek sholatnya. Yaitu orang tersebut sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kata Rasul, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Padahal sudah 1 rakaat. Artinya Rasul menganggap sholatnya tidak sah. Sampai orang itu mengulang mungkin sampai 3 kali. Sampai orang itu angkat tangan. Ya Rasulullah, ini yang aku bisa. Maka ajari aku sholat yang benar. Rasul pun langsung mengajarkan kepada orang itu tata cara sholat yang benar. Di antara penjelasan para ulama, kenapa orang itu dianggap nggak sah sholatnya? Karena sholatnya nggak tumakninah, nggak tenang, nggak istilahnya alon-alon, namun cepet-cepetan. Artinya kejar setoran. Atau kalau istilah hadis juga seperti ayam yang mematok jagung cepet-cepetan. Kata Rasul nggak sah sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi kata para ulama, syarat diterimanya amal ibadah yang pertama harus ikhlas, harus mengharap ridho pahala dari Allah saja. Yang kedua harus mengikuti tata cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Rasul mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini yang kita isyaratkan tadi. Kepingin dekat kepada Allah. Tapi kalau sudah salah jalan, salah caranya, semakin jauh dari Allah. Enggak diterima amal ibadahnya tersebut. Ya sekali lagi, ini yang Rasul ajarkan kepada kita. Oleh karena itulah sudah kita sampaikan tadi, salah satu kiat menyucikan jiwa dengan thalabul ilmi, belajar terus belajar. Kita masih banyak kekurangan. Masalah salat saja yang mungkin sudah mulai kecil kita laksanakan, masih kita harus yakini masih banyak kekurangan. Contoh. Anak kalau saya sering menguji jamaah yang hadir di kajian anak, masalah keikhlasan kita nggak tahu hati orang. Cuma masalah tadi mengikuti sunnah Rasul. Contoh masalah sholat. Di antara kalau kita mau tanyakan di sini, siapa di antara jamaah sekalian yang sudah pernah menghatamkan membaca kitab sholat dalam Sahih Bukhari? Kitab yang termulia setelah Al-Qur'anul Karim. Kitab hadis induk kaum muslimin. Kitab Sahih Bukhari. Di situ ada Kitabus Shalah. Kitab tentang bagaimana Rasul itu sholat. Secara teori saja, sudahkah kita pelajari? Ataupun mungkin ada kumpulan sifat sholat Nabi. Tata cara sifat sholat Nabi. Misalnya Syekh Albani, Syekh bin Bas. Sudah kita menghatamkan? Itu pertanyaan bagi kita semuanya. Kalau kita belum, berarti ada masalah dengan sholat kita. Teorinya saja kita belum menguasai. Bagaimana mempraktekannya? Kemudian juga setelah membaca, belum tentu pas pemahamannya. Kemudian juga bagaimana prakteknya. Intinya banyak-banyak terus belajar tentang bagaimana tata cara ibadah Rasul, di antaranya masalah salat. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu, Pak. Alhamdulillah. Ada berikutnya dari jamaah Ahmad. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz yang menggelitik saya selama ini. Pertama, ibadah kita sudah melakukan ibadah paling besar antara sholat, puasa, dan sodakoh. Orang bilang sodakoh adalah rabuknya orang hidup, rabuk wong urip. Nah ini mana pahalanya yang paling besar di antara
yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang meninggal, ruh balik pada Sang Pencipta. Tetapi perbuatan-perbuatan baik, perbuatan jelek itu merupakan suatu energi. Kita tahu bahwa hukum kekekalan energi adalah energi hanya berubah bentuk. Bagaimana para rasul, para nabi, setelah meninggal, roh balik pada perbuatan-perbuatan ini, bagaimana di kehidupan dunia ini? Apakah energi itu ada di alam ini dan bagaimana caranya untuk mencapai itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama tentang mana dari amalan-amalan tadi, sholat, puasa, dan sedekah yang paling banyak pahalanya atau yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya dari ibadah-ibadah tersebut adalah as-shalah, masalah sholat. Karena itu adalah rukun Islam yang kedua. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir, orang musyrikin masalah sholat. Man tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir. Ini sabda Rasul. Meskipun ulama berbeda pendapat apakah kafir keluar dari Islam atau kufur kecil. Namun intinya ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabul bi'abad al-abadu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat tentang masalah salat. Ya, maka harus betul-betul seorang muslim muslimah menjaga salatnya, terutama salat yang 5 waktu. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hendaklah mereka menjaga salat-salat yang 5 waktu, khususnya salat wusta, salat asar, dan hendaklah mereka menjadi orang-orang yang senantiasa tegak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan yang kedua, pertanyaan yang kedua berkaitan dengan roh dan amal perbuatan manusia. Yang pertama wajib kita yakini masalah roh ini masalah gaib. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang roh. Maka jawablah roh itu hanya Allah yang tahu. Meskipun menempel dalam diri kita, kalau hilang mati kita. Tapi kata Allah ini masalah gaib, hanya Allah yang tahu hakikatnya, tahu ya segala-galanya tentang ar-ruh. Maka orang mukmin, mukminah, muslim-muslim yang bijak cukup mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tentang masalah ruh. Tidak boleh berlebih-lebihan atau melewati batasan yang telah Allah jelaskan tersebut. Orang beriman, orang bertakwa cirinya yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang ghaib, namun tidak mendalam-dalami yang akal tidak akan bisa sampai kepadanya. Masalah ruh saja. Ya. Insya Allah belum ada penelitian yang benar roh itu warnanya apa, bagaimana, ya bentuknya itu kayak apa. Pasti, ya kita pastikan nggak mungkin bisa ketemu karena Allah mengatakan demikian. Hanya Allah yang tahu. Ya, namun kita tahu bagaimana roh itu lewat sabda Rasulullah SAW. Seperti dalam masalah roh ketika dicabut oleh malakul maut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, malaikat maut yang mencabut roh orang mukmin, orang kafir, dan bagaimana ketika dicabut tersebut kemudian diberikan kepada malaikat-malaikat yang lain sampai kalau rohnya orang beriman dibawa ke langit sampai ke 7. Kemudian kata Allah disuruh kembalikan ke alam kuburnya dan dia akan digabungkan lagi dengan jasadnya, lalu didatangi malaikat mungkar wan nakir, ditanya marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ini kalau orang mukmin. Kalau orang kafir jangankan sampai ke langit 7. Langit pertama saja sudah disuruh balik ke dunia, dilemparkan sampai ke alam barzakhnya, kemudian ditanya tentang
tadi marabuka manabikan seterusnya. Ini kita hanya tahu masalah roh kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun amal perbuatan manusia, kita yakini amal perbuatan manusia semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Dalam hadis tadi, riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan orang mukmin yang telah bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir akan mendapatkan nikmat kubur. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat kubur. Dibentangkan alam kuburnya. Ini masalah gaib, ya. Dan jangan sampai naudzubillah min dzalik karena terlalu cerdas kemudian kita mengatakan tidak ada di balik kubur jadi terbentang luas, kemudian ditampakkan surga. Ini masalah gaib. Liang lahat ini bukan alam barzakh. Alam barzakh itu alam gaib antara alam dunia dengan alam akhirat. Sekarang kita nggak tahu. Ya, kalau mau tahu mati dulu. Jadi sekali lagi kata Rasul, nanti orang yang mendapatkan nikmat kubur diantaranya ditemani oleh seseorang yang berwajah tampan, yang wangi baunya. Ketika ditanya, siapa dirimu? Dia menjawab, ana amaluka saleh. Aku adalah amalmu yang saleh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa merubah amalan yang abstrak menjadi sesuatu yang berbentuk seperti dalam hadis tadi. Sebaliknya, orang kafir yang nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir diberikan azab kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab kubur. Di antaranya ditampakkan api neraka, demikian pula ditemani oleh seseorang yang jelek wajahnya. Kemudian ditanya, siapa dirimu? Ana amaluka toleh, aku amal kejelekan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, alhamdulillah. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustadz sehubungan dengan topiknya menyucikan diri di bulan suci, di bulan Ramadan ini. Insya Allah dari kajian ini insya Allah akan beberapa dari kita atau insya Allah semuanya terbuka pintu hatinya, kemudian menyucikan diri di bulan suci Ramadan ini di sisa yang hampir separuh ini. Dan insya Allah dari kita juga akan dibukakan pintu hidayah. Amin. Manusia tidak lepas dari dosa, dari kesalahan, dari keluputan, dan dari maksiat. Mulai sejak kecil, balik, hingga pada usia dewasa. Namun bagaimana Ustadz? Ini saya bertanya. Kalau misalkan pada sisa usia baru tahu, baru bertobat, ya, kemudian berhijrah, mengikuti agama Islam yang lurus, sesuai dengan sunnah Rasul. Pertanyaan saya, bagaimana dengan dosa-dosa yang masa lampau? Apakah tetap diperhitungkan nanti di alam akhirat atau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu khair. Wah iya, maka saya pertanyaannya, kaidah para ulama, man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka diterima tobatnya. Namun taubat ada syarat-syaratnya. Yang pertama berkaitan dengan tentunya waktu. Kalau memang dia bertobat sebelum istilahnya nyawa di kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat, insya Allah diterima taubatnya. Syarat yang kedua, harus dia meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga syaratnya harus dia menyesali perbuatan maksiatnya tersebut. Dan yang keempat, harus dia bertekad tidak mengulanginya lagi. Ini syarat taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diterima, maka diampuni dosanya. Ini kalau berkaitan dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kalau dosanya itu berkaitan dengan orang lain. Mungkin mengambil harta orang lain tanpa hak, atau mendoliminya,
Maka syarat tobat yang berikutnya yang kelima, minta maaf atau meminta dimaafkan, ya, jika sanggup untuk dia lakukan. Maka kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tersebut, yakini man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, pasti Allah menerima tobatnya. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang yang bergelimangan dengan dosa, berlumuran dengan dosa, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ingat juga ada hadis Rasul SAW yang menceritakan tentang seseorang yang membunuh 99 orang. Dia mau tobat, datang kepada seorang ahli ibadah, namun tidak paham masalah agama. Apakah ada tobat bagi dirinya? Kata ahli ibadah itu nggak ada tobat. Ya, kamu sudah membunuh 99 orang. Sekalian saja kata pembunuh tadi dibunuh 100 orang jadinya. Namun dia dalam hati tetap ingin tobat. Datang kepada seorang alim. Apakah ada pintu tobat baginya? Maka kata sang alim, siapa yang menolak tobat? Ya, namun engkau harus meninggalkan tempat atau kampung halamanmu yang penuh dengan orang-orang jelek menuju kepada kampung atau tempat yang di situ banyak orang-orang soleh. Sang pembunuh tadi pun yang mau bertobat bergegas menuju kampung yang penuh dengan orang-orang soleh. Di tengah perjalanan Allah wafatkan dia. Lalu dua malaikat berselisih. Ini mau dimasukkan surga atau masukkan neraka? Namun Allah memerintahkan dimasukkan ke dalam surganya, ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali lagi, orang yang sudah berlumuran dosa membunuh 100 orang saja masih ada tobat dan bisa masuk surga, apalagi yang di bawah itu. Yang penting tobat nasuha dengan syarat-syaratnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tidak ada kata terlambat. Sebelum tadi nyawa di kelongkongan ataupun matahari terbit dari arah barat, pintu tobat masih terbuka. Kemudian setelah tobat tersebut, ya, memperbanyak dari kebaikan-kebaikan. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejelekan-kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi segala dosa dan aib kita di dunia ini dan semoga Allah mengampuninya di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Izin pertama saya Ustaz. Mungkin konteksnya berbeda dari tazkiyatun nafs, mau tanya agak sedikit fikih. Saya baca riwayat tentang surat tarawih ini Ustaz. Kaifa kana salatu di Ramadan Nabi Muhammad menurut penuturan Aisyah kan ihda asyratan rakaatan gitu. 11 iya, tidak saja. Itu tapi kalau sekarang pelaksanaan di Mekah itu 23 rakaat nih Ustaz. Kok sekarang dengar-dengarnya 11 rakaat karena pandemi sana. Kurang update Anda berarti. Oh, dulu 23 kalau nggak salah. Iya, tapi memang kita mau jelaskan ini masalah fikih. Dalam masalah fikih ijtihadi itu biasa ada khilaf antara para ulama. Dalam masalah rakaat salat tarawih ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan sholat tarawih dibatasi sampai 11 rakaat saja. Dengan dalil riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa saya Rasul tidak pernah menambah dari 11 rakaat ketika sholat malam entah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Itu asal dari Aisyah. Dari situ sebagian ulama berpendapat batasan maksimal 11 rakaat, tidak boleh nambah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat dengan dalil salatul laili masna masna. Rasul mengatakan salat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Rasul nggak membatasi. Tadi kan sesuai dengan pendapatnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan sesuai dengan apa yang beliau lihat. Terlebih lagi kata para ulama yang kedua ini mengatakan Rasul sendiri pernah menambah sholat taraweh, sholat malam lebih dari 11 rakaat. Dalam riwayat yang sahih, beliau Rasul pernah sholat 13 rakaat.
Maka dari sini wallahu taala a'lam, yang lebih kuat pendapatnya kita katakan yang afdal memang 11 rakaat. Karena itu yang sering Rasul lakukan. Tapi tidak mengapa menambah dari 11 rakaat. Yang penting tumakninah. Jangan 40 rakaat tapi kejar sholat tadi. Ya 40 rakaat setengah jam selesai. Gimana sholatnya? Gimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan kalau kita pelajari syarat sah sholat harus tumakninah. Ya, tumakninah itu tenang, tidak tergesa-gesa seperti yang kita sampaikan tadi. Wallahu taala alam. Afwan Ustaz mau bertanya lagi. Ini nggak ada kaitannya lagi. Konteks tentang kalau kita kan harus alaikum bisunati ya Ustaz. Sunatul khurafah Rasulullah. Nah ini kalau kita memahami Al-Quran tuh, saya ini ada pertanyaan cuman agak ini Ustaz. Kalau di Al-Quran kan disebutkan fankihu ma tobalakum masna wasulas waruba, kan apa, nikahilah 2, 3 atau 4, kok Al-Quran menyebutkannya 2, 3, 4 dulu ya Ustaz, kok tidak dari 1 dulu. Ini boleh tadi jawab ini. Hah? Penasaran saya. Ini mancing atau gimana? Iya, yang pertama kita katakan masalah menikah ini salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam al-Islam. Ya. Otomatis harus mengikuti tuntunan Rasul SAW, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ayat-ayat Al-Quran itu satu dengan yang lain saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Masalah menikah, ya otomatis yang pertama satu wanita. Kemudian kalau memang ini kata para ulama masalah, mohon maaf, poligami, ini dibolehkan dalam Islam ya dengan ada aturan-aturannya. Ya, artinya kita tidak boleh menolak, itu bisa sampai kufur kalau kita menolak syariat Islam. Tidak boleh juga berlebihan. Ya, makanya ulama membahas ada orang-orang yang sampai istilahnya haram untuk melakukan hal tersebut kalau memang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, contoh misalnya mau menikah lebih dari 1, namun tujuannya untuk menyakiti yang mau dinikahi tersebut. Ini sangat diharamkan dalam al-Islam. Ya, sekali lagi ada perincian-perinciannya dan kita yakini syariat Islam semuanya baik, tidak ada yang jelek, cuma terkadang oknum-oknum yang melaksanakannya yang keliru ataupun yang menyimpang. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair. Kita akhiri kajian kita pada tarbiyah ruqyah sunnah PTKV FKUA. Jumpa kita lagi pada kajian pekan depan. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam iman dan Islam. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakumullah khair Ustaz. Wa iyyakum. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.